Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azbilal Maulana Hidayatullah dari kelompok 7 memberisikan Muhammad Nazira dan Wahyu Agung Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Yang pertama itu definisi e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah sebutan lain dari mobile commerce. Jadi yaitu adalah sebuah proses perdagangan dan transaksi bisnis yang dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone, tablet, dan wearable device. Lalu ada cakupan e-commerce ini, yaitu ada pembelian barang, pembayaran tagihan, transfer uang, akses ke layanan finansial, dan lain-lainnya. Lalu di sini ada perbedaan e-commerce dan e-commerce. Yang pertama itu, jika e-commerce itu bisa dilakukan hanya dalam perangkat stasioner seperti komputer atau laptop. Apabila e-commerce itu sebaliknya bisa diakses di mana aja melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Lalu pada e-commerce itu terbatas pada lokasi di mana penggunanya dapat memiliki akses ke perangkat stasioner. Sedangkan pada e-commerce itu memungkinkan akses kapan saja dan di mana saja asalkan ada koneksi internet. Lalu pada e-commerce itu pengalaman penggunanya tergantung pada layar yang lebih besar atau harus fitur desktop. Pada e-commerce itu lebih menekankan pada pengalaman pengguna yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, termasuk desain yang responsif dan aplikasi yang dioptimalkan. Lalu untuk e-commerce itu memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat stasioner untuk berbelanja. Sedangkan e-commerce itu dapat diakses dengan lebih mudah karena perangkat mobile biasanya selalu bersama dengan pengguna. Lalu pada interaksinya mungkin lebih terbatas pada saat pengguna aktif menggunakan perangkat stasioner saja pada e-commerce. Sedangkan untuk e-commerce itu memungkinkan interaksi yang lebih kontinu dan sering dengan penggunanya karena perangkat mobile biasanya selalu bersama penggunanya. Lalu yang terakhir itu tidak terbatas pada lokasi tertentu, tetapi terutama digunakan di tempat-tempat seperti rumah atau kantor. Sedangkan e-commerce itu dapat digunakan di mana saja dan penggunanya pun dapat membawa perangkat mobile mereka termasuk saat berpergian atau berada di luar rumah. Lalu selanjutnya di sini ada pentingnya e-commerce dalam era digital. Yang pertama itu mobilitas pengguna, inovasi teknologi, peningkatan aksesibilitas, kemudahan berbisnis, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, lalu analisis data yang lebih baik. Jadi intinya pada e-commerce ini itu kemudahan pengguna dalam mengakses e-commerce ini sangat dipentingkan atau dipermudah karena untuk meningkatkan proses bisnis atau penjualan target bisnis yang berjalan pada e-commerce. Lalu di sini ada terminologi e-commerce. Yang pertama itu ada mobile payment. Biasanya itu paymentnya bisa melalui NFC, aplikasi pembayaran QRIS atau Apple Pay dan Google Play. Lalu pada mobile banking, layanan perbankan melalui aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening, mentransfer uang, dan melakukan transaksi keuangan lainnya. Mobile shopping itu berbelanja secara online melalui e-commerce atau situs web dioptimalkan untuk perangkat mobile seperti smartphone atau tablet. Lalu pada mobile advertising ini, praktik pemasaran yang ditujukan untuk pengguna perangkat mobile seperti iklan banner, iklan video, atau iklan sosial media lainnya yang ditampilkan pada aplikasi atau situs web mobile. Yang terakhir itu ada mobile ticketing. Ini tuh user bisa melakukan pembelian, penyimpanan, dan penggunaan tiket atau konfirmasi lainnya melalui perangkat mobile seperti tiket pesawat, tiket kereta, atau tiket acara menggunakan aplikasi khusus atau layanan mobile lainnya. Apa saja atribut m-commerce? Atribut m-commerce itu ada accessibility, personalization, location, engagement, dan speed. Pertama saya akan membahas pada accessibility atau yang disebut dengan keterjangkauan. Accessibility ini mengacu pada kemudahan dan kemampuan untuk mengakses layanan dan aplikasi e-commerce melalui perangkat mobile di mana saja dan kapan saja.
yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi finansial dengan cepat dan mudah tanpa terikat oleh lokasi fisik. Kemudian ada personalization atau yang juga disebut personalisasi. Personalization berfungsi untuk menyesuaikan pengalaman pengguna berdasarkan data dan preferensi individu, termasuk rekomendasi produk, penawaran khusus, dan konten yang disesuaikan, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kemudian ada location yang disebut juga dengan lokasi, yang dimana berfungsi untuk memanfaatkan data geografis pengguna untuk menyediakan layanan atau penawaran yang relevan dengan lokasi mereka saat ini. Misalnya aplikasi dapat menawarkan diskon di toko terdekat atau memberikan informasi tentang produk yang tersedia di lokasi tertentu. Kemudian ada engagement atau yang disebut keterlibatan. Engagement mengacu pada pembangunan hubungan jangka panjang antara merek dan konsumen melalui interaksi yang berarti. Kemudian ada speed atau yang disebut dengan kecepatan. Dalam atribut e-commerce ini adalah tentang responsivitas dan waktu membuat cepat dari aplikasi atau web mobile. Hanya sangat penting karena pengguna mobile sering mencari solusi cepat dan efisien. Dan kecepatan yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi tingkat pentalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazira dari kelompok 7 yang akan melanjutkan pembahasan tentang e-commerce, khususnya di bagian keamanan e-commerce. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik tentang e-commerce atau mobile commerce, dan lebih spesifiknya lagi pada keamanan dalam e-commerce. Oke. Pada keamanan e-commerce yang akan kita bahas ada beberapa poin, yaitu enkripsi data, otoritas akses, keamanan perangkat, dan secure mobile payment atau pembayaran seluler yang aman. Yang pertama ini ada enkripsi data. Enkripsi data merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung atau dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Ini dilakukan dengan menggunakan algoritma kriptografi yang kuat. Nah, mengapa enkripsi penting? Ada beberapa poin mengapa kita penting mengenkripsi suatu data. Yang pertama itu ada perlindungan data pribadi. Yang kedua, pencegahan akses tidak sah, kepastian integritas data, kepatuhan regulasi, dan kepercayaan pengguna. Yang kedua, otoritas akses. Otoritas akses dalam commerce, khususnya e-commerce, berarti memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses data atau fasilitas tertentu. Nah, di sini juga ada beberapa metode autentikasi pada otoritas akses. Yang pertama itu yang pasti ada kata sandi atau password. Yang kedua, kode verifikasi, sidik jari atau fingerprint, pemindaian wajah, token OTP. Nah, lalu selanjutnya ada keamanan perangkat. Keamanan perangkat dalam e-commerce mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi perangkat mobile pengguna dari berbagai ancaman, seperti malware, virus, dan serangan phishing. Nah, bagaimana kita mengamankan perangkat? Di sini ada beberapa upaya untuk kita bisa mengamankan perangkat. Yang pertama itu ada menginstal perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan malware, lalu memperbaiki atau memperbarui perangkat lunak secara teratur, menggunakan aplikasi anti-phishing, menjaga perangkat tetap terkunci, dan menggunakan metode keamanan biometrik. Dari beberapa poin ini sebetulnya masih ada upaya-upaya yang intinya kita harus lebih aware atau sadar terhadap keamanan data kita sendiri. Lalu yang terakhir ada secure mobile payment.
Secure Mobile Payment ini dalam m-commerce mengacu pada penggunaan protokol pembayaran yang aman saat melakukan transaksi melalui perangkat mobile. Lalu selanjutnya ada contoh protokol aman. Yang pertama itu ada NFC dan tokenization. Seperti itu pembahasan dari bagian keamanan m-commerce. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.